Oke, kita akan lanjutkan pembahasan OSN Fisika SMA tahun 2025 ini ya. Sebuah benda bergerak sebagaimana ditunjukkan gambar gitu ya. Seperti ini. Posisi benda pada waktu tertentu digambarkan oleh titik merah gitu ya. Perpindahan benda antara T sama dengan 0 second hingga T4 second adalah. Nah, kalau untuk mencari perpindahan, kita tahu bahwa perpindahan itu sama dengan posisi akhir kurang dengan posisi awal. Karena di sini disampaikan antara 0 second hingga 4 second, maka posisi akhir adalah 4 second dan itu adalah min 1 sehingga sama dengan min 1. Terus posisi awal 0 second itu adalah 1 meter. Itu dikurang dengan 1. Ini sama dengan min 2 meter. Jika diberikan nilai mutlaknya, maka perpindahan itu adalah 2 meter dengan min itu menandakan tandanya gitu ya. Berikutnya, seorang wisatawan melempar topinya ke udara dengan kecepatan 7,85 meter per second ya. Dengan mengabaikan hambatan udara, maka kecepatan topi saat ketinggian 1,18 meter di atas titik pelempasannya adalah. Nah, untuk mencari berapa kecepatan topi akhir gitu ya, kita bisa menggunakan hubungan seperti ini. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH ya. Karena pelemparan itu melawan gravitasi ya, atau dilempar ke atas. Maka untuk mencari kecepatan akhir, tinggal kita substitusikan nilainya gitu ya. V0 kuadrat dalam hal ini adalah 7,85 kuadrat dikurang dengan 2. G-nya adalah 9,8. Terus H dalam hal ini adalah 1,18 ya. Sehingga kita bisa dapatkan 7,85 kuadrat itu sama dengan 61,6225 ya. Dikurang dengan 2 kali 9,8 gitu ya. Terus dikali dengan 1,118 itu sama dengan 23,128 gitu ya. Atau bisa kita dapatkan Vt kuadrat itu sama dengan 38,4945 gitu ya. Nah, untuk mencari Vt tinggal kita akarkan, maka kita dapatkan Vt sama dengan akar 38,4945. Maka kita bisa dapatkan di sini berapa kecepatan akhirnya gitu ya. Nah, 38 itu kalau diakarkan itu sama dengan mendekati Vt-nya 6,204 meter per second. Karena pada aturan harus satu angka di belakang koma, maka kita bisa tuliskan Vt itu adalah 6,2 meter per second. Berikutnya, sebuah massa M di titik P digantung pada suatu tali dengan panjang A seperti pada gambar nomor 9. Gambar seperti ini ya. Tali tersebut diputar dengan kecepatan sudut tertentu sehingga massa M bergerak melingkar beraturan pada bidang horizontal. Dengan sudut antara tali dengan garis vertikal adalah alfa. Jika massa 2 kg dengan A 40 cm dan cos alfa 4/5, maka energi kinetik massa sama dengan. Pertama kita bisa gambarkan diagram gaya bebas ya dari massa ini. Pertama dia punya gaya berat mg, terus ada tegangan tali di sini. Komponen dari tegangan tali kita bisa dapatkan ini adalah T cos alpha dan ini adalah T sin alpha ya. Berikutnya kita bisa tahu ya bahwa pada sumbu Y dia tidak mengalami pergerakan, maka sigma Fy itu sama dengan 0. Dan pada sumbu Y kita punya T cos alpha kurang Mg sama dengan 0. Atau di sini kita bisa dapatkan bahwa T cos alpha itu sama dengan Mg. Ini adalah persamaan pertama ya. Persamaan kedua kita bisa dapatkan di sini sigma Fx itu sama dengan gaya sentripetal ya, atau F sentripetalnya. Maka kita bisa dapatkan nilainya itu adalah di sini kita tahu ada T sin alpha gitu ya. Itu sama dengan mv kuadrat per r, di mana nilai r itu gitu ya sama dengan a sin alpha ya. Nilai r itu dari titik C ke titik P dan itu sama dengan a sin alpha ya, karena O ke P itu adalah a dan nilai r itu adalah a sin alpha. Sehingga kita bisa dapatkan di sini T sin alpha sama dengan m v kuadrat per r atau a sin alpha gitu ya. Itu adalah nilainya, atau kita bisa dapatkan di sini T itu sama dengan m v kuadrat per a
sin kuadrat alfa, persamaan kedua kita. Berikutnya persamaan pertama itu kan kita bisa dapatkan bahwa nilai T sama dengan mg cos alfa ya. Tinggal kita substitusikan di sini, dapatkan mg per cos alfa sama dengan mv kuadrat per a sin kuadrat alfa. Massa bisa kita eliminasi dan kita bisa dapatkan kecepatannya di sini, di mana kecepatannya itu sama dengan g a sin kuadrat alfa bagi dengan cos alfa ya. Dan tinggal kita substitusikan nilainya, bahwa nilai G itu adalah 9,8, terus nilai A-nya itu adalah 40 cm, atau bisa diganti dengan 0,4 meter. Terus nilai dari sin alfa kita bisa dapatkan dari hubungan ini ya, cos alfanya kan sama dengan 4/5. Maka kalau bisa kita gambarkan segitiga siku-sikunya, cos itu kan kita tahu adalah sami ya, 4/5. Sehingga kalau kita ingat lagi bilangan Pythagoras, maka sisi depan itu panjangnya adalah 3 ya. Untuk sin itu kan demi, maka itu sama dengan 3/5. Maka sin alfa sama dengan 3/5 ya. Sementara cos alfa adalah 4/5. Dan kita bisa dapatkan di sini 3/5 kuadrat bagi dengan 4/5 ya. Nah, ini tinggal kita kalikan bentuknya, dan kita bisa dapatkan 9,8 terus dikalikan dengan 0,4, kita bisa dapatkan nilainya adalah 3,92 ya. Terus akan dapatkan 9 ya, 3/2, 9 bagi dengan 20, kita bisa dapatkan 3,92. 9 bagi 20 itu adalah 0,45 ya, 0,45. Maka 3,92 dikali dengan 0,45 itu kita dapatkanlah 1,764. Dan karena kita ingin cari energi kinetik, maka kita tidak usah cari akarnya ya. Kita tinggal nanti kalikan dengan setengah massa. Atau bisa kita dapatkan di sini untuk energi kinetiknya, EK sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Setengah massa benda tersebut adalah 2 kg ya. 2 dikali dengan V kuadrat, dalam hal ini adalah 1,764 ya. 664, sehingga ini habis, maka EK-nya sama dengan 1,764 Joule. Terus karena di aturannya adalah satu angka di belakang koma, maka kita bisa dapatkan EK-nya itu sama dengan 1,8 Joule ya. Maka jawabannya adalah 1,8 Joule. Tinjaulah sebuah balok bermasa 4 kg yang sedang diam. Balok tersebut kemudian didorong dengan gaya sebesar 150 Newton. Tetapi balok tetap diam. Jika diketahui lantai kasar dengan koefisien gesek statis 0,8, maka besarnya gaya gesek pada sistem saat didorong tersebut sama dengan. Nah, ketika balok itu didorong tapi tetap diam, maka gaya gesek yang bekerja itu adalah gaya gesek statis ya. Oke, Fs ya. Dan gaya gesek statis ini menahan gaya dorong gitu ya, dan besarnya akan sama dengan gaya dorong selama dorong itu tidak melebihi gaya statik maksimum ya. Maka di sini kita bisa dapatkan, kalau misalkan kita punya suatu balok terus didorong dengan gaya F, maka dia akan punya gaya normal, terus ada gaya berat mg, sehingga dia punya F gas gitu ya. Kita tahu bahwa kalau dia didorong tapi dia tetap diam, maka gaya geseknya itu sama dengan gaya dorongnya gitu ya, atau Fs itu sama dengan 150 Newton. Di sini sebenarnya kita bisa juga mencari berapa nilai dari Fs maksimum ya. Fs maksimum itu adalah μs dikali dengan gaya normal ya. μs-nya adalah 0,8, gaya normalnya itu adalah massa kali gravitasi ya, atau massanya adalah 40 kali 9,8, sehingga 0,8 terus dikali dengan 40 terus 9,8 itu sama dengan 313,6 Newton. Inilah gaya gesek maksimumnya. Karena di sini disampaikan gayanya itu adalah 150 Newton, maka gaya geseknya itu adalah 150 Newton gitu ya. Artinya benda itu akan bergerak ketika gaya yang diberikan itu melebihi gaya gesek maksimum ini ya teman-teman. Seorang atlet berenang loncat indah Olimpiade dengan massa 75 kg mulai lompat turun dari papan loncat setinggi 10 meter dengan kecepatan awal 1,8 meter per second. Kecepatan perenang saat mengenai air adalah, nah untuk mencari kecepatan perenang saat mengenai air, kita tahu bahwa ini peristiwanya adalah vertikal ke bawah ya. Dia nanti akan
turun searah dengan gerak gravitasi bumi. Sehingga untuk mencari kecepatan akhirnya adalah kita gunakan hubungan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2GH. Tinggal kita substitusikan nilainya adalah 1,8 kuadrat ditambah dengan 2 kali 9,8 terus dikali dengan ketinggiannya adalah 10 ya. Dan kita bisa dapatkan 1,8 kuadrat itu adalah 3,24 terus ditambah dengan 98 kali 2 ya, itu adalah 196. Sehingga kalau kita jumlahkan itu adalah 199,24. Untuk mencari VT tinggal kita akarkan ya, 199,24 diakarkan. Sehingga kecepatan akhir bisa kita dapatkan nilainya adalah 14,115 meter per second. Karena dalam aturannya adalah satu angka di belakang koma, maka VT-nya itu bisa kita tuliskan dengan 14,1 meter per second. Begitu caranya. Ya, tinjau sebuah mobil bergerak di jalan tol lurus dengan persamaan gerak berbentuk seperti ini ya. X fungsi T, 2T kuadrat kurang 14T tambah 20. Mobil akan mulai bergerak ke kanan ya, sumbu X positif, setelah ia bergerak selama berapa second. Pertama, untuk mencari kecepatan, kita bisa tahu adalah aturan pertama dari fungsi posisi ya. Maka V itu sama dengan dx dt, sehingga tinggal kita turunkan persamaan kuadrat ini, maka adalah d dt dari 2t kuadrat kurang 14t ditambah dengan 20, maka nilainya adalah 2 kali 2 kali t, 2 kurang 1 kurang 14 kali 1 kali t, 1 kurang 1 ditambah 0 ya, karena konstanta diturunkan itu sama dengan 0. Ini dapatnya adalah 4t, terus dikurang dengan 14 ya. T pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Sehingga di sini disampaikan bahwa kapan mobil itu akan mulai bergerak gitu ya. Mobil itu akan mulai bergerak ketika kecepatan itu bernilai positif ya, atau besar dari 0. Maka kita bisa dapatkan fungsi kecepatan ya terhadap waktu itu harus besar dari 0. Maka kita bisa dapatkan di sini 4T dikurang 14 itu harus besar dari 0, atau 4T itu besar dari 14, atau T itu besar dari 14 dibagi dengan 4 ya. 14 bagi 4 itu kan nilainya adalah 3,5 ya. Sehingga T itu haruslah 3,5 second ya. Artinya benda itu mulai bergerak setelah 3,5 second. Ya, sebuah peluru ditembakkan dari suatu ketinggian tertentu terhadap permukaan tanah Y sama dengan 0 dengan laju awal 25 meter per second dan sudut pelemparan elevasi alfa terhadap horizontal tan alfa 3/4. Grafik nomor 13 ya. Kira-kira seperti ini. Di bawah menunjukkan lintasan yang ditempuh oleh peluru sejak ditembakkan. Lambaikan haban udara, komponen vertikal dari kecepatan peluru saat tiba di permukaan tanah adalah. Artinya kita ingin cari berapa PY gitu ya. Nah, pertama kita bisa cari di sini nilai dari masing-masing PX dan juga PY ya, atau P0 X dengan P0 Y. Maka bisa kita dapatkan di sini. Ini adalah kecepatannya V0 gitu ya. Kita bisa dapatkan inilah V0 X. Ini adalah V0 Y, dan ini adalah sudutnya misalkan alfa, dan tan alfa adalah 3/4. Teman-teman ingat lagi dengan segitiga siku-siku ini alfa, tan alfa itu kan desa, ini 3, ini 4, dan ingat lagi bilangan Pythagoras, maka sisi miring adalah 5, maka kita dapatkan di sini nilai dari cos alfa itu adalah sami, itu adalah 4/5, sementara sin alfa itu adalah demi, itu sama dengan 3/5. Nah, untuk mencari komponen kecepatan akhir Vy, bisa kita gunakan hubungan seperti ini ya, Vy sama dengan V0 Y ditambah gitu ya, dengan 2GY gitu ya, 2GY V0 Y kuadrat ditambah dengan 2GY seperti itu ya. Nah, tinggal kita substitusikan nilainya gitu ya, dan kita bisa dapatkan bahwa GY-nya itu adalah maksudnya Y itu adalah 20 meter ya, di sini sudah diberikan, dan kita bisa dapatkan VY kuadrat itu sama dengan V0 Y kuadrat. V0 Y kuadrat itu adalah V0 sin alfa kuadrat ditambah dengan 2 kali G kali Y gitu ya, kali G kali Y. Tinggal kita substitusikan nilainya. V0 kuadrat berarti 25 kuadrat. Sebentar, kita coba
langsung dapatkan dulu. Ini adalah 25. Sin alfa itulah 3/5. Kita bisa kuadratkan seperti ini, ditambah dengan 2 kali 9,8 dikali dengan 20 ya. Nah, ini tinggal kita coret, bagi 5 jadi 5, berarti 15 kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan di sini VY-nya itu adalah 15 kuadrat. Terus ditambah dengan 2 kali 9,8 dikali dengan 20. Nah, 15 kuadrat nilainya itu adalah 225. Terus ditambah dengan, ini habis, jadinya 98 kali 4 ya. 98 kali 4 itu adalah 392. Maka penjumlahan dari 225 dengan 392 itu adalah 617. Inilah VY kuadratnya. Maka kalau VY-nya aja itu adalah akar dari 617. Sebentar, kita salah tulis. 617, maka kita bisa dapatkan VY-nya itu nilainya adalah 24,839 ya. Atau kalau kita pakai aturannya satu angka di belakang koma, maka VY-nya itu adalah 24,8 meter per second ya. Sebenarnya nanti ada dua komponen ya, plus minus kecepatannya ya. Dan kalau misalkan cari besarnya aja, bisa kita dapatkan 24,8 meter per second gitu ya. Atau kalau ada arahnya juga, nanti ada arah negatif dan ada yang positif. Tinjaulah sebuah balok bermasa 10 kg, awalnya bergerak dengan kecepatan 20 meter per second, dan kemudian didorong horizontal oleh gaya 200 Newton. Jika diketahui lantai licin, maka energi kinetik sistem 1 second setelah bergerak adalah. Nah, pertama kita bisa menghitung berapa percepatannya ya. Di sini kita gunakan hukum 2 Newton, di mana F atau sigma F sama dengan M kali A, dan kita bisa dapatkan bahwa gayanya adalah 200 Newton dan masanya adalah 10 kg. Maka kita bisa dapatkan di sini 200 sama dengan 10A ya. Coret nolnya, maka percepatannya adalah 20 meter per second kuadrat. Nah, berikutnya kita bisa menghitung berapa kecepatan akhir ya dengan menggunakan GLBB di sini. Di mana VT gitu ya, VT itu sama dengan V0 gitu ya. V0 ditambah dengan AT. Di mana T-nya 1 second dan percepatan 20, maka VT sama dengan kecepatan awalnya 20 terus ditambah dengan 20 kali 1 itu sama dengan 40 meter per second. Itu adalah kecepatan akhirnya. Langkah berikutnya kita bisa langsung menghitung berapa energi kinetik akhir ya. EK aksen gitu ya, itu sama dengan setengah M V aksen kuadrat. Maka setengah dikali masanya adalah 10, aksen kuadratnya 40 kuadrat ya. Jadinya 5, terus 5 dikali dengan 160 ya. 1600 maksudnya. Maka 5 kali 1600 bisa kita dapatkan itu adalah 8000 joule ya. 8000. Maka kita bisa dapatkan bahwa energi kinetik setelah 1 second itu adalah 8000 joule.